Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rohma. Oke anak-anak, pada video kali ini Bu Yeni menjelaskan tentang bader, barisan dan deret geometri. Yang mana pada video sebelumnya sudah Bu Yeni jelaskan tentang bader aritmatika. Apa sih bedanya bader aritmatika dan bader geometri? Oke, mari kita pelajari. Ya, buat kalian yang belum subscribe channel Yeni Rohma, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Ditunggu. Nah, di sini Bu Yeni ada sebuah kasus. Yang mana kasusnya adalah harga sebuah handphone baru, harganya adalah 18.500.000. Setelah pemakaian 6 bulan, harga handphone tersebut turun menjadi 16.650.000 rupiah, yakni penurunannya sebesar 10%. Setelah 1 tahun, harga handphone tersebut diperkirakan menjadi 14.985.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan, kapan harga handphone tersebut di bawah 9 juta? Oke. Nah, nanti kalau ada kasus semacam ini, Anda bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus barisan dan deret geometri. Oke, Bu Yeni jelaskan dulu tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, di sini rasio dinotasikan dengan R kecil. Untuk mencari rasio bisa menggunakan rumus U2 dibagi U1 atau suku kedua dibagi suku ke-1. Bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua atau suku keempat dibagi suku ketiga dan seterusnya. Atau sama saja dengan suku ke N dibagi dengan suku ke N dikurangi 1. Nah, di sini Bu Yani punya barisan geometri yang mana barisannya adalah 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, dari sini kita tahu 1 merupakan suku ke-1, 2 adalah suku kedua, 4 suku ketiga, 8 suku keempat, 16 suku kelima. Nah, sedangkan di barisan geometri, suku pertama sama saja dengan A. Kalau suku kedua, AR. Bedanya kalau di aritmatika, suku pertama A, suku kedua adalah A ditambah B. Gitu ya, bedanya ya. Kalau di barisan geometri kita gunakan rasio. Dan kita lihat di sini suku kelima itu sama saja AR pangkat 4. Berarti di sini kan rasionya itu berkurang 1 dari sukunya. Kalau suku kelima R-nya pangkat 4. Maka dari sini kita peroleh rumus UN-nya adalah AR pangkat N dikurang 1. Oke. Kalau sudah, contohnya di sini tentukan 3 suku pertama barisan geometri. Jika diketahui U10 adalah 59.049 dan rasionya sama dengan negatif 3. Oke, kalau ada kasus soal seperti ini, kita lihat dulu yang diketahui apa, maka yang kita eksekusi adalah yang diketahui. Sini kita tahu suku ke-10-nya, berarti suku ke-10 adalah AR pangkat 9. Suku ke-10-nya kita ganti, A-nya kita cari, R-nya kita tahu negatif 3, maka negatif 3 pangkat 9. Hasilnya adalah negatif 19.683. Sehingga kita peroleh A sama dengan 59.049 dibagi dengan negatif 19.683. Sehingga kita peroleh A-nya adalah negatif 3. Nah, kita sudah dapat R, sudah punya A juga. Sekarang kita mau mencari 3 suku pertama, berarti kita cari U1, U2, dan U3. U1 kan sama saja dengan A, berarti sama dengan 3. U2 sama saja AR, berarti min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Suku ketiga adalah AR kuadrat, berarti min 3 dikali min 3 pangkat 2 sama dengan min 29. Oke, ini kebetulan nilai R sama nilai A-nya sama-sama negatif 3 ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya deret geometri.
Kita tahu kalau deret adalah penjumlahan berurutan suku-suku. Kalau di barisan geometri berarti suku-suku barisan geometri. Lambang dari deret adalah SN. Rumusnya deret geometri itu sendiri ada 3. Yang pertama, SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Rumus ini berlaku jika R-nya kurang dari 1. Namun jika R-nya lebih dari 1, kita gunakan rumus A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R1. Jika R sama dengan 1, maka SN sama dengan N dikali A. Selain itu, dari rumus deret geometri ini, kita peroleh rumus baru untuk barisan geometri. Untuk mencari UN, kita bisa gunakan SN dikurangi SN dikurang 1. Maaf, ini kurang 1 ya. Nah, ada juga yang namanya rumus suku tengah barisan geometri jika N-nya ganjil. Maka kita peroleh suku tengah atau UT sama dengan akar U1 dikali U2T dikurang 1. Di mana U2T dikurang 1 merupakan suku terakhir. Langsung kita masuk ke contoh. Di sini Bu Yani ada deret geometri. Deretnya adalah 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 sampai ke 64. Yang ditanyakan, tentukan jumlah deret tersebut. Oke, untuk menentukan jumlah deret berarti kita butuh nilai A sama nilai R. Sama kita cek juga nanti 64 ini merupakan suku keberapa. Nah, di sini kita tahu A adalah suku pertama, berarti A-nya sama dengan 1/4. Sedangkan untuk R, di sini Bu Yani gunakan suku kedua dibagi suku ke-1 diperoleh 2. Atau kalau kalian nggak mau bentuk pecahan-pecahan, kalian bisa gunakan ini. Suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Sama saja kan, 2 dibagi 1 hasilnya 2, R-nya diperoleh 2. Kalau kita sudah dapat A dan dapat R, maka kita cari 64 ini suku keberapa. Di sini UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. UN-nya kita ganti 64, A-nya kita ganti 1/4, R-nya kita ganti 2 pangkat N dikurang 1. Nah, di sini 1/4 kita kalikan dengan 64, maka diperoleh 256 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. 256 sama saja dengan 2 pangkat 8. Nah, di sini kita tahu bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Maka sekarang yang kita eksekusi adalah pangkatnya. Sehingga diperoleh 8 sama dengan N dikurang 1. Hingga diperoleh N sama dengan 9. Nah, dari sini kita tahu 64 ini merupakan suku ke-9. Sekarang kita mau cari jumlah deret tersebut, berarti tinggal S9. Karena kita tahu di sini R-nya adalah 2 atau lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. A sama dengan R pangkat 9 dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. A-nya kita ganti 1/4, R-nya kita ganti 2. Jadi 2 pangkat 9 dikurang 1 adalah 511. 2 dikurangi 1 hasilnya 1, tidak usah kita tulis. Sehingga diperoleh 511 dibagi dengan 4, kita sederhanakan jadi 127, 3/4. Oke, selesai anak-anak. Nah, selain itu di deret geometri ini ada yang namanya deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga merupakan penjumlahan berurutan suku-suku barisan geometri yang mempunyai banyak suku tak hingga untuk N mendekati tak hingga. Nah, jika di sini R-nya lebih dari -1 dan R kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0. Atau diperoleh limit N mendekati tak hingga Sn, Sn-nya sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Kalau ada seperti ini namanya deret konvergen atau jumlahnya terbatas. Bisa kita cari nilainya. Namun jika R-nya kurang dari -1 atau R-nya lebih dari 1, maka limit N mendekati tak hingga, Rn-nya sama dengan plus minus tak hingga.
Maka limit n mendekati tak hingga Sn-nya hasilnya juga plus minus tak hingga. Maka tidak bisa kita cari, otomatis hasilnya seperti ini, plus minus tak hingga. Sehingga kalau ada deret seperti ini dinamakan deret divergen atau jumlahnya tak terbatas. Nah, untuk rumus S tak hingga itu sendiri ada sama dengan S ganjil ditambah dengan S genap. Kalau kita mau mencari rasio, sama saja dengan S ganjil dibagi dengan S genap. Kalau kita mau mencari S genap, berarti sama dengan AR dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat. Oke, ingat-ingat ya rumus-rumusnya anak-anak. Kita masuk ke contoh. Di sini jumlah deret geometri tak hingga adalah 8 dan jumlah suku-suku genap adalah 8/3. Kalian disuruh tentukan suku ke-6 deret tersebut. Dari sini kita tahu S tak hingganya adalah 8. Habis itu S genapnya adalah 8/3. Berarti kita perlu cari untuk S ganjil. Maka S ganjil sama dengan S tak hingga dikurangi S genap. Sehingga diperoleh 16/3. Selanjutnya untuk rasio berarti S ganjil dibagi dengan S genap. Sehingga 16/3 dibagi 8/3 kita peroleh R-nya sama dengan 2. Dari sini kita cari S genap. S genap sama dengan AR dibagi 1 dikurangi R kuadrat. Hingga diperoleh S genapnya adalah 8/3. Nanti untuk mendapatkan nilai A ya. Sehingga A, R-nya kita ganti 2, dibagi 1 dikurangi 2 pangkat 2. Diperoleh 8/3 sama dengan 2A dibagi negatif 3. Sehingga kita peroleh 2A sama dengan negatif 8. Maka A-nya sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita sudah dapat nilai A, sudah dapat nilai R. Berarti tinggal kita cari S6 atau suku ke-6. Rumusnya AR pangkat 5. Sehingga min 4 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. 32 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 128. Selesai. Oke, Bu Yani ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, kalian bisa memahami materi ini. Jangan lupa untuk like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, ditunggu Bu Yani ya untuk klik tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa klik lonceng supaya kalian tahu update terbaru dari channel Yani Rohma. Sekian dari Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.